Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Yes. Sudah berdoa? Ya, alhamdulillah sudah berdoa ya pada pelajaran sebelumnya. Oke. Salim dulu sayang. Kalau masuk kelas. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ponang, kenapa? Sakit. Oke, semoga kita semuanya senantiasa sehat ya, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Baik. Hari ini pelajaran apa? Pelajaran IPA. Masih ingat terakhir kali kita bahas apa? Bahas peta. Coba teman-teman semuanya pegang kepala kalian. Pegang kepala kalian. Apa yang terlintas di kepala kalian begitu kalian mendengar kata peta? Dunia, harta karun, apalagi arah jalan dan lain-lain sebagainya. Pada pertemuan minggu lalu, oke, sudah cukup. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang peta. Apa ada yang masih ingat pengertian dari peta? Peta adalah coba satu orang. Ya sayang, siapa namamu? Jihan. Oke, Jihan. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan pemandangan atau skala tertentu. Ya, baik. Oke, tepuk tangan untuk Jihan. Karena Jihan sudah berhasil menjawab, sudah berani menjawab, akan Ibu berikan poin tambahan di kelas 7. Oke, poin keberanian. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ada pada bidang datar. Contohnya seperti apa sih? Nih, seperti ini adalah contoh peta. Oke, baik. Minggu lalu kan kita sudah mencoba menemukan tempat tinggal kita pada peta ya. Nah, kira-kira ketika kalian mengamati peta, di peta itu ada gambar apa saja sih? Ada gambar pulau, ada gambar apa lagi? Ada gambar selat, lautan, apa lagi? Negara dan lain-lain sebagainya ya, nama-nama negara, nama-nama kota dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dinamakan, gambar-gambar tersebut dinamakan simbol peta. Simbol peta. Materi simbol peta ini ada di halaman 81. Apa sih simbol peta? Ada yang tahu? Ya sayang, apa? Simbol peta yaitu tanda konvensional yang digunakan untuk menentukan suatu objek di permukaan bumi. Ya, jadi simbol peta adalah tanda-tanda yang ada pada peta yang menunjukkan suatu objek yang ada pada permukaan bumi. Contohnya apa sih? Kalau di peta itu dia ada simbol segitiga. Kemarin ketika melihat mengamati peta pada atlas, kalian menemukan simbol segitiga? Segitiga itu ada yang tahu maknanya apa? Gunung. Nah,
Kalau di peta itu, kalau kalian lihat ada berbagai simbol, ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bergaris-garis. Itu dinamakan simbol peta. Dan simbol-simbol itu mewakili nama-nama atau objek-objek tempat tertentu yang ada di permukaan bumi. Nah, simbol peta itu dia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik. Gak kelihatan, mohon maaf ya, soalnya kita tiba-tiba mati lampu. Emang entah kenapa akhir-akhir ini kita terkendala mati nyala. Kita buka saja ya pintunya ya. Simbol titik. Simbol titik ini bagaimana sih? Apakah kalian membawa atlas kalian? Dibawa atlasnya? Ya, kalau begitu kita buka atlasnya. Kita cari apa? Halaman yang menunjukkan simbol-simbol pada peta. Kita buka. Biasanya kalau di atlas yang kecil dia ada di halaman pertama. Kalau di atlas yang besar dia itu sudah nyatu dengan petanya. Kenapa di sini simbol peta tapi tulisannya legenda? Ada yang tahu? Legenda itu apa? Legenda, apakah ada yang tahu? Alman, apakah tahu legenda? Coba, legenda. Apakah legenda itu dia yang ada di buku cerita? Ya, legenda adalah tempat untuk meletakkan simbol-simbol pada peta. Untuk apa sih kita harus mengetahui simbol-simbol pada peta? Ada yang tahu untuk apa? Biar apa? Iya, supaya kita bisa membaca peta tersebut dengan baik, supaya kita bisa mengetahui letak tempat tinggal kita di mana, supaya kita dapat mengetahui kota yang ingin kita cari di mana, tempat yang ingin kita cari di mana. Makanya kita harus belajar yang namanya simbol-simbol peta. Simbol peta itu dia bertujuan untuk memudahkan kita dalam mencari wilayah. Contohnya, kalau simbol gunung itu dia kan segitiga ya? Segitiga. Kalau gunung ini tidak ada simbolnya, hanya berupa tulisan doang saja di dalam peta, kalian pasti bakalan kesulitan kan? Pasti bakalan kesulitan, aduh ini mana gunungnya, nggak jelas kan? Ya, maka dari itu, gunung itu kita buatkan simbol segitiga. Nah, kita kembali ke materi sebelumnya. Simbol peta itu yang pertama ada simbol titik. Simbol titik itu maksudnya apa sih? Ya, dia simbolnya merupakan bentuk-bentuk titik. Nah, titik-titik ini dia juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada simbol piktorial. Simbol piktorial. Bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Simbol piktorial itu yang seperti apa? Yaitu simbol yang menggunakan gambar sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Ya, simbol piktorial dia itu adalah simbol yang menggambarkan, yang menggunakan gambar-gambar sebenarnya pada kehidupan nyata. Contohnya itu kalau di buku ada yang namanya bandar udara. Simbol bandar udara atau bandara lambangnya apa? Ada yang tahu? Ya, lambangnya pesawat. Di sini dibedakan menjadi bandar udara internasional dan bandar udara domestik ya. Apa sih bedanya bandar udara internasional dan domestik? Ada yang tahu? Adakah yang tahu? Yang berani jawab dapat poin. Perbedaan bandar udara domestik dan internasional. Ayo, Alman. Kuncinya adalah luar negeri dan dalam negeri. Iya sayang.
Ya. Boleh, tapi agak kurang tepat. Agak kebolak-balik sedikit. Afif, mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya. Kalau bandar udara internasional buat pergian ke luar negeri. Ya. Benar. Kalau bandar udara domestik buat pergian ke kota. Ya, antar kota. Jadi kalau penerbangan atau bandar udara internasional itu dia untuk penerbangan yang ke luar negeri. Kalau yang domestik dia yang masih di dalam negeri, penerbangan antar kota, antar provinsi, antar pulau. Lambangnya juga dibedakan. Kalau kalian lihat buku kalian, yang bandara internasional itu dia simbolnya lebih besar. Dia bentuknya kotak. Di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh simbol-simbol. Simbol-simbol apa? Simbol-simbol pada peta. Kalau kotak itu ibu kota negara, lalu ada ibu kota provinsi, lambangnya juga kotak merah tetapi dia lebih kecil. Lalu di sini ada ibu kota provinsi. Jadi provinsi itu juga punya ibu kota ya. Ada yang tahu ibu kota provinsi Jawa Barat apa? Bandung. Ya, Bandung. Dia itu biasanya lambangnya itu kalau di peta ada buletan tapi warnanya merah. Lalu selanjutnya di sini ada kota madya atau kota besar atau kabupaten. Biasanya dia itu simbolnya itu lingkaran berwarna hitam. Kalau kota-kota kecil biasanya hanya lingkaran kecil saja dia. Lalu di sini ada lambang gunung, simbol gunung. Kalau gunung itu dibedakan menjadi berapa? Menjadi dua, gunung berapi dan gunung tidak berapi. Apa sih yang membedakan kalau di simbolnya? Warnanya. Ya, dari warnanya. Kalau gunung biasa, dia itu simbolnya warna hitam. Kalau gunung berapi, dia warna merah. Warna merah. Kalau pelabuhan, ada yang tahu? Pelabuhan? Gambar kayak jangkar. Ya, pelabuhan itu gambar jangkar. Selanjutnya ada yang namanya simbol garis. Simbol garis. Apa sih simbol garis? Kalau kalian perhatikan pada peta-peta kalian, pasti banyak garis-garisnya, iya kan? Nih, coba kita lihat daerah mana ya? Provinsi Jawa Barat deh. Nih, di sini banyak kan garis-garisnya. Garis-garis ini dia memiliki makna, nggak cuman garis doang. Kalau yang garisnya warna merah, dia itu garis jalan raya. Kalau garisnya warna kuning, dia itu jalan tol. Dan di sini juga garis itu dia menyimbolkan batas-batas provinsi atau batas-batas kota. Contohnya kalau batas provinsi itu dia garisnya putus-putus, plus minus. Bisa kalian lihat di sini Provinsi Jawa Barat, di sini ada garis batas provinsinya, dia berbatasan dengan provinsi apa? Dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah. Lalu selanjutnya di sini juga kalau simbol garis itu dia bisa menggambarkan jalan-jalan lain seperti jalur sungai dan jalur kereta api. Simbolnya bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing, di buku paket ataupun di buku atlas. Nah, selanjutnya ada yang namanya simbol area. Simbol area. Simbol area ini gambarnya menunjukkan area-area tertentu. Contohnya, di sini ada area danau. Kalau di daratan kalian menemukan menemukan bolongan-bolongan berwarna biru seperti ini atau lingkaran-lingkaran tidak beraturan berwarna biru ini, seperti ini, dia itu danau ya. Coba kalian buka peta Provinsi Jawa Barat, kita lihat.
Provinsi Jawa Barat. Sudah dicek Provinsi Jawa Barat? Coba di Provinsi Jawa Barat itu ada danau buatan atau waduk terbesar se-Asia Tenggara. Bisa kita lihat di sini, nemu nggak? Waduk Jatiluhur di daerah Purwakarta. Ketemu? Ketemu ada simbol danaunya? Ya, ada kan? Nah, itu salah satu contoh simbol area yang menunjukkan wilayah perairan atau danau. Selanjutnya, suara ular. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Iya, selanjutnya ada yang namanya simbol warna. Simbol warna. Simbol warna. Jadi warna-warna di dalam peta itu, kalau kalian perhatikan, pasti peta kalian ini berwarna-warni kan? Ada warna apa saja? Ada warna hijau. Ada warna merah. Merah hanya pada simbol-simbol tertentu ya. Maknanya apa sih? Warna-warna ini dia juga memiliki warna. Kalau warna biru, semakin tua birunya, tandanya semakin dalam lautannya. Kalau yang di daratan, warnanya semakin hijau itu, dia semakin rendah datarannya. Dan kalau warnanya semakin coklat, dia tandanya semakin tinggi datarannya ya. Ya, merah tidak ada. Merah itu hanya simbol-simbol geometris atau simbol-simbol bukan geometris, simbol titik atau simbol garis-garis tertentu. Oke, baik. Semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau gitu, ibu yang nanya. Oke. Waduh, laptopnya. Kita main sedikit, boleh? Kita main spidol berjalan. Kita main spidol berjalan ya. Yang kebagian spidolnya, silakan maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ketika lagu itu berhenti dan spidol itu berhenti di satu orang, orang tersebut harus maju ke depan menjawab pertanyaan dari ibu. Bisa? Mau lagu apa? Potong bebek angsa. Apa lagunya? Apa? Mau lagu potong bebek angsa atau pelangi-pelangi? Oke, potong bebek angsa ya, dari kamu. Potong bebek angsa. Sok digeser sayang. Wali nona minta dansa 4 kali. Serang ke kiri, serang ke kanan. La 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 la. Oke, aman. Alman, ayo silakan maju Alman. Oke, Alman, silakan kamu spin di laptop ini dan kamu jawab simbol peta apa yang kamu dapatkan. Silakan Alman. Yang spin it. Yes? Ayo, ini simbol apa Alman? Simbol kotak, tengahnya ada kotak lagi.
Ibu kota. Ibu kota apa? Provinsi. Ibu kota provinsi. Apakah benar? Jawabannya adalah teng 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 teng. Kira-kira kalau simbolnya kotak, terus di tengahnya ada kotak lagi, dia ibu kota provinsi apa negara? Negara ya, aman ya, tidak apa-apa. Coba sekarang gantian. Tadi videonya sampai mana? Sampai mana? Ayo kita lanjut lagu Pelangi-Pelangi. Ayo silakan dilanjut dari Dani ke belakang terus ke samping. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ayo maju sini sayang. Ayo maju sini. Ayo silakan dimainkan. Di sini sayang. Ya, simbol yang ada jangkarnya. Pelabuhan laut. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan. Masya Allah. Lagi? Simbolnya sampai mana? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Baik. Kita sudah belajar memahami simbol-simbol peta. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan pemahaman kita terhadap simbol-simbol peta dengan cara mengamati langsung peta di dalam atlas yang kalian hari ini bawa. Sudah dibentuk kelompok? Oke, baik. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berkelompok sesuai dengan jadwal piket. Dalam hitungan 10 sudah berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. 1, 2, dibawa alat tulis dan atlasnya. 3, suara ular. Baik. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sayang, hey, akan ibu bagikan lembar kerja suara ular. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi.
Sudah ya, dicep ya, mulutnya dikunci ya. Di sini ibu akan membagikan lembar kerja. Masing-masing kelompok satu mengamati peta provinsi tertentu. Perhatikan ya. Kelompok Senin mana? Kelompok Senin? Kelompok Senin mengamati peta Jawa Barat. Pakai pensil, pakai pulpen boleh. Kelompok Selasa mana? Kelompok Selasa silakan amati provinsi Jawa Tengah. Kelompok Rabu mana? Kelompok Rabu silakan amati provinsi Jawa Timur. Provinsi Kamis, kelompok Kamis. Kelompok Kamis silakan amati peta Bali. Kelompok Jumat mana? Kelompok Jumat. Kelompok Jumat silakan amati peta di provinsi Papua. Apa sayang? Nama kelompoknya bebas. Papua. Coba dilihat. Apa sayang? Hah? Ya? Papua ya, Papua Barat ya. Apa sayang? Kamu tadi Rabu itu Jawa Timur. Apa sayang? Apa sayang? Kelompoknya itu pakai nama-nama kita atau nama kayak misal Ditulis nama kalian dan nama kelompoknya. Ditulis nama kalian juga ya sayang ya. Butuh bantuan? Butuh bantuan? Apa sayang? Ya Allah. Suara ular. Kan tadi aku nomor 1, nomor 2 Waktunya 10 menit.
Coba dilihat nama bandaranya sayang. Tuban itu nama daerahnya. Kalau bandaranya ini nih, kamu lihat yang merah-merah ini namanya Bandara Ngurah Rai. Ada yang kesulitan? Yang gede apanya? Ayo pilih ya sayang, salah satu provinsi Papua. Cukup yang provinsi Papua saja sayang. Papua apa? Ya Papua itu kan ada banyak kan, tapi kamu cukup yang provinsi Papua saja yang ini. Bagian provinsi Papua yang atas ini aja sayang ya. Yang ini ya berarti kamu bisa dilihat ini bagian atas yang ada Jayapuranya. Ini provinsi Papua. Di sini kamu bisa lihat sayang, ada batas-batas provinsinya. Silakan dilihat ya. Iya sayang. Permisi sayang. Sudahkah atau belum? Dua. Cepet banget deh namanya ini. Ibu mau lewat apa enggak? Mau mengamati kalian sayang. Ini janda. Juanda sayang. Juanda ya. Itu bandara ya. Mbak Ujung, apakah ada kendala? Juanda. Apa sayang tuh? Tapi ini tulisannya janda, Bu. Juanda sayang. Dia ada salah pengetikan berarti. Juanda. Apa? Nanti ya sayang ya. Apakah butuh bantuan? Apa sayang? Bukan. Ya itu bandara namanya. Kalau tidak ada namanya cukup tulis wilayahnya saja. Ini pelabuhan laut apa bandar udara? Pelabuhannya pelabuhan laut, bandarnya bandar udara. Apa sayang? Monas Nasional. Monas itu monumen nasional sayang. Butuh bantuan? Waktunya 5 menit lagi. Apa sayang? Mana? Sungai itu ini danau sayang. Kalau sungai itu dia yang garis-garis warna biru ini sungainya. Coba kamu lihat di sini nih ada es apa ini? Bukan ya, maafnya. Sungai Daya. Ini es Bilukpo, berarti Sungai Bilukpo, Sungai Daya. Ini yang garis-garis biru ini sungai. Sudah selesai? Sudah. Baik. Sudah selesai? Apa? Baik. Yang sudah silakan dikumpulkan. Tiga, boy. Ganti.
silakan sayang. Sendiri saja kalau ingin ke toilet. Ibu kota Papua apa, Bu? Ibu kota Papua itu ada Jayapura sayang. Baik. Dalam hitungan. Izin lah ibu ke toilet. Tunggu teman kamu balik dulu ya. Dalam hitungan 10 dikumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu amat tahu aja. Biarin aja, Bu. Ya, Bu, potong aja. Ini sudah diisi. Biarin, Bu, Ayo kumpulkan. Kumpulkan sekarang. Baik. Dalam hitungan 5, semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Ya sayang. Waalaikumsalam. Bagi kelompok yang ibu panggil, silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian. Kelompok yang akan maju adalah kelompok Kamis. Kelompok Kamis. Silakan kelompok Kamis mengamati kelompok mengamati peta apa? Suara ular. Silakan kelompok Kamis yang lainnya menyimak. Ayo, perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Kamis. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Yang lainnya suaranya tolong. Alman. Ya. Ada apa? Ada berapa? Gunungnya ada pada posisi amati. Ada berapa gunungnya? Ada 12. Salah satunya namanya apa? Gunung Agung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada. Ya, bandaranya apa? Bandara Ngurah Rai. Sayang. Tersebut memiliki pelabuhan, tulis namanya jika iya. Ya, terus pada Tabanan, Singaraja, Banguri, Ambarawa, Negara. Apakah provinsi tersebut memiliki sungai? Tulis namanya jika iya.
Ya, Sungai Daya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kami. Silakan duduk sayang. Sudah luar biasa sekali. Wow. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, baik. Hari ini kita tadi belajar apa saja? Belajar tentang peta. Tepatnya apa? Simbol-simbol. Simbol-simbol peta. Kenapa sih kita harus belajar simbol peta? Biar bisa membaca peta. Biar supaya bisa membaca peta, supaya bisa mengetahui letak-letak tempat pada peta. Apalagi simbol peta itu terbagi menjadi 4 apa saja? Simbol vektorial atau simbol, dia termasuknya simbol titik ya. Lalu ada simbol garis dan simbol area dan simbol warna. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apakah menyenangkan? Apakah bermakna untuk kalian? Apakah dapat menimbulkan atau menanamkan kesadaran pada kalian terhadap pentingnya membaca simbol peta? Ya, baik. Jangan lupa minggu depan belajar. Minggu depan akan ada latihan soal ujian dari ini. Ya, jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.